Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan jelaskan tentang Enterprise and Functional BIS atau Business Information System. Nah, dari mata kuliah komputerisasi akuntansi. Yang pertama di sini ada Enterprise System atau sistem perusahaan. Enterprise System dirancang untuk mendukung proses bisnis lintas batas fungsional dalam organisasi dengan menggunakan teknologi internet untuk mengintegrasikan informasi di dalam perusahaan serta dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra. Penerapan dari enterprise system bertujuan untuk mengatasi masalah silo informasi yang muncul akibat penggunaan sistem dan aplikasi terpisah di berbagai departemen yang seringkali menyebabkan kesulitan dalam transfer data antar aplikasi yang berbeda. Selanjutnya ada karakteristik sistem perusahaan. Sistem perusahaan atau enterprise system memiliki pandangan proses lintas fungsi dalam organisasi dan mencakup desain proses bisnis yang telah ditentukan, seperti pengadaan, produksi, dan pemenuhan. Karakteristik utama enterprise system lainnya adalah penggunaan struktur basis data terpusat yang memungkinkan integrasi data di seluruh organisasi. Lalu ada manfaat pendekatan sistem perusahaan antara lain yaitu yang pertama integrasi proses organisasi yang meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pelanggan. Ya, lalu yang kedua cetak biru proses bisnis yang dapat digunakan sebagai template untuk inisiatif BPM. Yang ketiga, peningkatan berbagi informasi dalam organisasi mempermudah pengambilan keputusan dan membuat organisasi lebih gesit. Yang keempat, dukungan dan pemeliharaan yang sederhana dengan hanya mengandalkan satu pemasok daripada berbagai sistem lama. Lalu yang terakhir, penggunaan solusi enterprise system base upgrade yang diadopsi oleh perusahaan lain menawarkan fungsionalitas unggul di bidang tertentu. Namun, ada juga beberapa kerugian utama dalam enterprise system, yaitu biaya tinggi yang dikenakan oleh pemasok untuk sistem kompleks dan besar. Lalu ada perubahan organisasi besar yang dibutuhkan untuk implementasi, perlukan perencanaan, pelatihan, dan pengembangan yang signifikan untuk berhasil perkenalkan sistem yang mengubah proses bisnis dan sistem informasi organisasi secara radikal. Lalu yang ketiga ada bisnis seringkali harus mengubah proses atau cara kerjanya agar sesuai dengan cetak biru proses ERP. Misalnya, SAP memiliki lebih dari 1.000 aktivitas bisnis yang terperinci dalam modelnya, seperti posting entry akuntansi. Hal ini dapat mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan karena pesaing yang menggunakan sistem dan desain proses yang sama dapat memperoleh hasil serupa. Lalu ada evolusi arsitektur sistem perusahaan. Pada tahap pertama, enterprise system menggunakan arsitektur mainframe dengan komputer pusat yang terhubung ke terminal, yang mahal dan tidak dapat diskalakan, serta dominasi satu pemasok. IBM hingga 1980-an membatasi penggunaan pada organisasi besar. Arsitektur berorientasi layanan atau SOA memungkinkan integrasi berbagai sistem server klien dengan menggunakan layanan web, menciptakan aplikasi komposit atau mashup, meningkatkan fleksibilitas dengan biaya rendah. Lalu ada implementasi dari enterprise system atau sistem perusahaan. Implementasi sistem perusahaan dapat dikaitkan dengan manajemen proses bisnis atau BPM yang mengidentifikasi proses bisnis sebagai nilai tambah dan memanfaatkan teknologi untuk mendukungnya. Organisasi harus memilih antara memperbarui teknologi informasi secara menyeluruh atau Big Bang atau menggabungkan sistem baru dan lama secara bertahap. Karena biaya dan kompleksitas yang tinggi, enterprise umumnya hanya terjangkau bagi perusahaan besar, meskipun semakin banyak perusahaan kecil yang menjadi target vendor dari enterprise. Lalu ada jenis sistem perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP mendukung berbagai proses dalam organisasi seperti pengadaan, pengembangan produk, manufaktur, dan penjualan. ERP dapat diperluas dengan menambahkan sistem lain sebagai manajemen rantai pemasok atau SCM yang mencakup pergudangan, transportasi, dan kolaborasi pasokan, serta manajemen hubungan pelanggan
yang berfokus pada pemasaran, penjualan, dan layanan. Sistem manajemen hubungan pemasok (SRM) ini melibatkan pengadaan, manajemen kontrak, dan kolaborasi dengan pemasok. Lalu ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Sistem Enterprise Resourcing Planning (ERP) menyediakan solusi terintegrasi dari satu pemasok untuk proses internal utama seperti produksi, distribusi, penjualan, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. 3 proses inti dalam ERP adalah pengadaan, pemenuhan, dan produksi. Baik, saya Nathanus Tompul ingin melanjutkan tentang 3 proses inti dalam ERP ini. Jadi yang pertama itu adalah proses pengadaan. Nah, jadi proses pengadaan itu melibatkan memperoleh bahan yang dibutuhkan organisasi melalui pembelian, sewa, kontrak, dan metode akuisisi lainnya. Nah, ini itu mencakup memilih pemasok, menyetujui pesanan, dan menerima barang. Jadi proses ini dimulai dengan permintaan pembelian dari departemen yang membutuhkan barang, dan kemudian diteruskan ke departemen pembelian untuk mendapatkan penawaran harga dan ketentuan lainnya. Nah, jadi peran sistem ERP ini dalam proses pengadaan. Jadi sistem ERP ini meningkatkan efisiensi proses pengadaan dengan mengotomatisasi dan menyederhanakan alur kerja. Jadi mulai dari permintaan pembelian harga pembayaran, kemudian ERP memungkinkan pemantauan stok secara real time, otomatisasi permintaan pembelian, dan pengelolaan dokumen secara terpusat. Nah, proses seperti permintaan penawaran, persetujuan pesanan, penerimaan barang, dan pembayaran dilakukan secara elektronik dan otomatis. Selanjutnya itu ada sistem manajemen rantai pasokan, SCM. Jadi, maksudnya itu mengelola aliran bahan dari pemasok hingga pelanggan. Jadi, rantai pasokan terdiri dari 2 sisi, upstream, pemasok, dan downstream, pelanggan. Jadi, pemasok itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jadi, mulai dari pemasok tingkat pertama hingga tingkat selanjutnya. Sementara pelanggan itu dibagi berdasarkan tingkatan seperti grosir dan pengecer. Nah, manajemen rantai pasokan mencakup 2 aktivitas yang utama. Yang pertama itu logistik masuk, jadi memindahkan bahan dari pemasok, dan logistik keluar, itu memindahkan bahan ke pelanggan. Manajemen material mengelola pergerakan bahan dalam organisasi. SCM bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan integrasi rantai pasokan, serta menghubungkan sistem ERP dengan pelanggan dan pemasok untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja rantai pasokan. Nah, di sini itu ada materi selanjutnya, yaitu visibilitas rantai pasokan. Jadi, visibilitas rantai pasokan mengacu pada pentingnya kerjasama antar organisasi dalam rantai pasokan untuk mengurangi fluktuasi permintaan yang dapat mempengaruhi kinerja. Kemudian, beberapa faktor yang meningkatkan variabilitas permintaan termasuk di waktu pemesanan, batching order, dan fluktuasi harga. Nah, untuk mengurangi efek ini, salah satu langkah utamanya adalah berbagi informasi antara anggota rantai pasokan dengan sistem enterprise dan teknologi seperti EPOS dan RFID. Nah, informasi permintaan produk dapat dibagikan antara pengecer, gudang, dan pemasok sehingga meningkatkan visibilitas dan mengurangi waktu tunggu antara pemesanan dan pengiriman. Nah, materi selanjutnya itu ada integrasi rantai pasokan. Jadi, sistem ERP ini mengintegrasikan proses di dalam organisasi, sementara sistem ISCM memperluas integrasi ini antar organisasi dalam rantai pasokan. Nah, salah satu pendekatan untuk mengambil keputusan dalam integrasi rantai pasokan adalah melalui analisis rantai nilai, yang menilai aktivitas mana yang sebaiknya dilakukan di dalam organisasi atau di luar organisasi untuk meminimalkan biaya. Nah, tipe integrasi rantai pasokan itu ada beberapa. Yang pertama itu hubungan pasar. Jadi hubungan pasar itu pembelian diperlakukan sebagai transaksi terpisah dan hubungan antara pembeli dan penjual hanya berlangsung selama transaksi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah kemitraan strategis dan aliansi. Jadi, organisasi dan pemasok dapat membentuk kemitraan jangka panjang, berbagi informasi, merencanakan sistem bersama, dan mengembangkan produk. Yang ketiga itu ada organisasi virtual. Nah, ini pengaruh perkembangan sistem e-bisnis memungkinkan lebih banyak outsourcing aktivitas rantai pasokan dan menciptakan organisasi virtual yang lebih responsif dan fleksibel. Nah, yang keempat itu ada integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal ini terjadi ketika sebuah organisasi memiliki atau mengendalikan elemen-elemen tertentu dalam rantai pasokannya. Jadi integrasi vertikal dapat berupa backward integration atau mengambil alih elemen hulu, atau forward integration atau mengambil alih elemen hilir. Baik, selanjutnya saya Reza Fahrezi akan menjelaskan materi tentang tipe integrasi vertikal. Yang pertama, ada tipe integrasi vertikal mundur atau backward.
Perusahaan mengakuisisi atau mengontrol pemasok atau sumber daya yang diperlukan untuk produksi, misal membeli pemasok bahan baku. Nah, tipe yang kedua itu tipe integrasi vertikal maju atau forward. Perusahaan mengakuisisi atau mengontrol saluran distribusi atau pengecer untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen. Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama, kontrolnya lebih besar, penghematan biaya, dan yang ketiga, keunggulannya kompetitif. Tantangan yang dihadapi oleh integrasi ini yaitu biayanya tinggi dan kurangnya fleksibilitas. Integrasi vertikal merupakan keputusan mengenai tingkat integrasi vertikal yang tepat untuk sebuah organisasi bergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama, sumber daya keuangan. Organisasi yang lebih kecil mungkin tidak mampu menguasai seluruh rantai pasokan. Dan yang kedua, faktor waktu dan biaya. Proses untuk memperoleh kemampuan rantai pasokan bisa memakan waktu dan biaya besar. Faktor ketiga, spesialisasi. Tidak semua aktivitas dalam rantai pasokan dapat dikelola baik oleh organisasi. Dan faktor terakhir, konsep organisasi virtual. Dengan adanya sistem e-business, koordinasi aktivitas rantai pasokan dapat dilakukan tanpa perlu kepemilikan penuh terhadap elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. CRM menghubungkan sistem ERP dengan pelanggan dan mencakup proses membangun dengan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. CRM sendiri sering menggunakan teknologi e-CRM yang memungkinkan pelanggan dan karyawan untuk mengakses data melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web, telepon, atau email. Pilihan implementasi CRM adalah antara mengintegrasikan sistem yang ada atau menggunakan penyedia sistem tunggal seperti SAP atau Oracle, yang dapat memberikan integrasi yang lebih baik namun dengan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, manajemen hubungan pemasok atau SRM. Supplier Relationship Management atau SRM menghubungkan sistem ERP organisasi dengan pemasok dan mencakup seluruh proses pengadaan, logistik masuk, serta manajemen gudang. SRM penting karena mengadakan bahan baku sangat mengaruhi biaya total produk, apalagi dalam sistem seperti Just-in-Time (JIT) yang menuntut pasokan andal. Nah, manfaat SRM sendiri meliputi penghematan biaya, efisiensi waktu, dan integrasi sistem informasi. Meskipun tantangannya terletak pada keterbatasan sistem, terutama di pemasaran kecil, Supplier Relationship Management SRM. SRM sendiri merupakan perusahaan dengan pemasok dan mencakup pengadaan logistik dan penggodangan. Pengendalian biaya bahan menjadi fokus utama dalam manufaktur. Analisis make or buy menentukan apakah lebih baik memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok. Materi selanjutnya, Operational Information System. OIS digunakan untuk operasi sistem bisnis harian terdiri dari TPS, OAS, dan proses control system. Yang terakhir, Transaction Processing System atau TPS. TPS mengelola transaksi rutin seperti pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang. OAS mendukung administrasi kantor, sedangkan proses kontrol sistem digunakan dalam manufaktur. TPS menangani transaksi rutin seperti pemesanan, pembayaran, dan penarikan uang. Data transaksi dimasukkan secara digital, seringkali dengan barcode di retail. Transaksi bisa diproses secara batch atau tertunda, atau real-time langsung. Informasi TPS digunakan untuk manajemen stok, laporan transaksi, dan hubungan dengan pemasok. Oke, selanjutnya dengan saya Awis Laban, selanjutnya kita akan masuk ke Official Automation System. OAS atau OAS meningkatkan produktif kantor termasuk aplikasi seperti Groupware, WordFlow, Word Professor, dan Spreadsheet. Tiga peran utama OAS: mengolah pekerjaan internal, menghubungkan fungsi organisasi, dan menghubungi organisasi dengan klien dan atau pemasok. Groupware atau Workflow adalah komponen kunci OAS untuk mendukung kolaborasi tim dan bisnis internal. Groupware mendukung komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam tim menggunakan email, chat, dan sistem konferensi. Deep mengolah dokumen kertas menjadi format digital untuk menghemat waktu dan biaya pengolahan dokumen. WWMS
mengotomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menugaskan secara terstruktur dan tepat waktu. Sistem kontrol proses digunakan untuk memantau dan mengontrol manufaktur. 3 jenis produksi utama yaitu repetitif atau produk massal, job shop, produksi kostum, dan batch produk dalam jumlah tertentu sebelum berganti setup. Yang terbentuk dari manufaktur adalah match conversion, yaitu produksi yang lebih efisiensi lebih kebutuhan pelanggan. Pengolahan aliran material dan manajemen produksi. Menerima pesanan pelanggan memicu aliran informasi dalam fungsi operasi perusahaan manufaktur. Sistem manajemen pesanan harus memungkinkan pemantauan status pesanan, termasuk kemajuan dan alasan keterlambatan. Rencana produksi menentukan urutan prosesan pesanan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan sumber daya yang diperlukan. Informasi tentang komponen yang tersedia, peralatan yang juga penting untuk memastikan kelancaran proses produksi. Kita masuk dengan manajemen material. 3 pendekatan utama dalam manajemen material adalah perencanaan kebutuhan material atau MRP, produksi tempat waktu JIT, dan teknologi produksi yang dioptimalkan OPT. MRP memastikan jumlah komponen yang tepat tersedia pada waktu yang tepat. Sementara JIT menggunakan sistem tarik untuk memenuhi permintaan. OPT berfokus pada plot lead chain dalam proses produksi untuk mengoptimalkan aliran barang. Oke, masuk ke desain fasilitas. Desain fasilitas melibatkan perencanaan kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar menggunakan perangkat lunak, CAD atau CAM. Untuk mendukung desain, kebutuhan informasi mencakup analisis persaingan dan faktor lokasi, seperti biaya tanah dan tersediaan tenaga kerja terampil. Masuk ke perangkat lunak MPR. Perangkat lunak MRP digunakan untuk merencanakan produksi dengan mengolah komponen, menjadwalkan proses, dan mengontrol produksi. MRP 2 mengintegrasikan informasi dengan area informasi fungsional lain seperti keuangan dan pemasaran. CAD dan CAM. CAD membantu dalam mengembangkan desain produk, sementara CAM mengontrol peralatan produksi. Sistem CAD atau CAM memungkinkan mentukarkan informasi antara desain dan produksi, meningkatkan efisiensi. Manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. CIM mengintegrasikan informasi untuk manufaktur dan aktivitas eksternal, bertujuan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam transformasi ide produk menjadi produk yang dikirimkan. CIM mencakup semua aspek produksi dan menghadapi tantangan dalam integrasi peralatan dari berbagai produsen. Sistem manufaktur atau fleksibel. MHC adalah kelompok mesin yang berhubungan dengan sistem penanganan material otomatis, cocok untuk memproduksi batch dengan varian dan volume sedang. Oke, masuk dengan sistem informasi manajemen atau MIS. MIS mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan menyediakan informasi dan laporan. 3 jenis sistem informasi manajemen adalah sistem pendukung keputusan atau DSS, sistem pelaporan informasi atau IRS, dan sistem informasi eksekutif atau EIS. DSS membantu dalam mengambil keputusan taktik dan strategi. IRS menghasilkan laporan bekal yang mengecualikan, sedangkan EIS memberikan analisis untuk keputusan strategis. Baiklah, saya Hakim Randy Sutompo akan menjelaskan materi selanjutnya. Sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS mengintegrasikan data kinerja perusahaan, aturan bisnis, dan alat analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Kecerdasan buatan atau AI. AI mencakup penelitian tentang bagaimana komputer dapat memproduksi kecerdasan manusia dengan aplikasi dalam sistem pakar dan jaringan saraf untuk membantu pengambilan keputusan. Sistem pakar mewakili pengetahuan dan keterampilan pengambilan keputusan para ahli, memungkinkan non-spesialis untuk mengambil keputusan. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk diagnosis medis dan penilaian risiko dalam pelayanan keuangan. Jaringan saraf belajar dari pola dan dapat digunakan untuk memprediksi hasil seperti mendeteksi penipuan dalam transaksi keuangan. Sistem pelaporan informasi atau IRS. IRS menghasilkan laporan yang telah ditentukan sebelumnya untuk kebutuhan pengambilan keputusan sehari-hari.
termasuk laporan berkala dan pengecualian. Sistem Informasi dan Eksklusif atau AIS membantu manajer senior dalam pengambilan keputusan strategis dengan menganalisis dan membandingkan tren serta menyediakan informasi ringkasan untuk pemanfaatan kinerja bisnis. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau HRM memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang penting dalam perusahaan jasa. Aplikasi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM Sistem Informasi adalah tentang memastikan bahwa karyawan organisasi memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan untuk memenuhi tujuan strategisnya. Kebutuhan informasi untuk sistem sumber daya manusia seperti job analysis dan desain. Sistem SDM perlu berisi deskripsi pekerjaan yang menjelaskan tujuan, tugas, dan tanggung jawab pekerjaan itu dan spesifikasi pekerjaan yang menggambarkan keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik. Job Management, pencatatan pengembangan karyawan melalui penilaian, pelatihan, perencanaan, gaji, dan tunjangan. Rekrutmen dan organisasi besar, sistem alur kerja yang digunakan untuk mengelola ribuan aplikasi untuk pekerjaan. Sistem Informasi Marketing. Marketing memiliki dua arti dalam praktik modern. Yang pertama, serangkaian fungsi pemasaran khusus seperti riset pasar, manajemen merek atau produk, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan filosofi menyeluruh untuk seluruh organisasi dengan fokus pada pelanggan. Sistem informasi marketing membantu pengambilan keputusan di tingkat operasional, taktis, dan strategis. Operasional, membantu aktivitas harian seperti manajemen investasi dan sistem kredit pelanggan. Taktis adalah membantu analisis penjualan dan produk. Strategis adalah membantu perencanaan produk baru melalui data seperti peramalan penjualan dan riset pasar. Teller marketing software. Perangkat lunak ini membantu mengelola panggilan ke calon pelanggan secara otomatis, mencatat informasi dalam database, dan mendukung layanan pelanggan. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mendukung aktivitas keuangan di organisasi seperti penggajian, pembukuan, anggaran, dan pelaporan keuangan. Perusahaan ini umumnya memakai sistem akuntansi terintegrasi dengan modul-modul seperti piutang usaha, utang usaha, buku besar umum. Area aplikasi sistem informasi akuntansi, Sales Order Processing atau SOP, adalah mencatat transaksi penjualan dan dokumen supply, juga bisa terhubung ke sistem lain seperti penggajian atau stok. Recorder Point atau ROP, pengelolaan persediaan dengan otomatis memesan ulang barang saat stok mencapai batas tertentu. Payroll, mengelola pembayaran gaji termasuk pemotongan pajak dan pengiriman langsung ke rekening karyawan. Budgeting digunakan untuk membandingkan anggaran dengan pengeluaran nyata, selisihnya disebut varian dan bisa memicu tindakan korektif bila terjadi penyimpangan besar. Cash flow dan reporting, penting untuk memastikan ketersediaan kas bagi operasional harian dan investasi jangka panjang. Capital budgeting adalah menilai kekayaan investasi besar seperti pembelian peralatan. Financial Analysis System menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Spreadsheet sangat berguna untuk analisis numerik dan peramalan keuangan seperti anggaran dan arus kas. Paket pemodelan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dan taktis meliputi model peramalan keuangan perusahaan atau Corporate Financial Forecasting Models. Yang kedua, merger dan akuisisi, Merger and Acquisition Strategy. Anggaran tahunan, arus kas, pajak. Penilaian produk, ROS, Return of Capital Employed.